akan kita bahas yaitu macam-macam metode mengajar. Sebelumnya, apa sih itu pengertian dari metode mengajar? Metode mengajar adalah strategi atau cara yang digunakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Macam-macam metode mengajar terdapat 8 macam. Yang pertama yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode resitasi, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode karya wisata, metode tanya jawab, dan yang terakhir yaitu metode discovery. Apa sih pengertian dari macam-macam metode tersebut? Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung kepada para peserta didik. Metode ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh bapak atau ibu guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Namun, bapak ibu guru juga harus memperhatikan respon dari peserta didik saat melakukan metode ceramah. Peserta didik diusahakan tidak mengalami kejenuhan agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan mudah. Untuk mengatasi para peserta didik agar tidak mudah jenuh, bapak ibu guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu dilakukan dengan penuh semangat dan keceriaan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun, baik, dan mudah dicerna. Yang ketiga, diselingi dengan humor atau candaan yang tetap mengacu pada ranah kesopanan. Yang terakhir, bapak ibu guru memperhatikan gerak tubuh, tidak berdiam diri di tempat yang sama, gerakan mata, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam sebuah forum diskusi antar siswa. Maksudnya, siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk memulai metode ini, bapak atau ibu guru dapat membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap anggota kelompok juga harus bervariasi. Variasi ini diharapkan dapat meragamkan pendapat, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Agar proses diskusi bisa berjalan secara optimal, bapak atau ibu guru harus rutin memantau kegiatan peserta didik selama diskusi berlangsung. Yang selanjutnya yaitu metode resitasi. Metode resitasi merupakan umpan balik yang diberikan guru kepada para peserta didiknya, yaitu dengan mewajibkan semua peserta didik yang diajar membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materi dapat disampaikan dengan metode ceramah, visual, atau melalui video, ataupun melalui audio. Pembuatan ringkasan diharapkan dapat meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulis atau disampaikan. Yang keempat yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya kegiatan eksperimen, para peserta didik diharuskan dapat menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Dari hasil itulah yang nantinya dianalisis, dan dari analisis yang dilakukan akan diperoleh suatu kesimpulan. Peran bapak atau ibu guru pada metode eksperimen ini yaitu menjadi pemandu yang mengarahkan bagaimana eksperimen harus disusun hingga diperoleh kesimpulan. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang berisikan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, bapak atau ibu guru dapat memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Misalnya, bapak atau ibu guru sedang membahas materi tentang tolak peluru. Hal ini harus bapak atau ibu lakukan adalah bagaimana mempraktekkan tolak peluru tersebut lengkap dengan pembahasan teknisnya. Yang selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka dapat belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar.
Melalui metode ini, Bapak atau Ibu guru dapat lebih mudah mengajarkan tentang materi yang sedang dipelajari. Misalnya, materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketujuh, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam metode ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelebihan metode tanya jawab ini adalah dapat melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisisnya terhadap suatu permasalahan. Agar proses pembelajaran dengan metode tanya jawab dapat berjalan secara optimal, Bapak atau Ibu guru harus membuat pertanyaan berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill, atau dapat disebut juga dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu metode discovery. Discovery sendiri memiliki makna penemuan. Metode discovery dapat diartikan dengan metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri dari para peserta didik. Sebagai guru, Bapak Ibu guru dalam metode ini berperan mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mempelajari materi secara keseluruhan. Dibutuhkan keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam mencari, memahami, dan menemukan inti dari materi yang sedang dipelajari. Karena itulah, metode ini disebut juga dengan metode penemuan atau discovery. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing metode dari macam-macam metode pengajaran. Jadi, kira-kira Bapak atau Ibu guru mau menggunakan metode apa untuk mencapai keefektivitasan pembelajaran? Terima kasih telah menyimak video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.